wabarakatuh. Hai hai hai. Saat ini kita sedang berada di sebuah objek wisata bersama kami, Dwi Nurul Adani, Saya Nadwi Alfitri, dan saya Lela Meita Ekasari. Nah, di hari lebaran ketiga ini ternyata banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Kuningan dan sekitarnya untuk berkunjung ke destinasi-destinasi wisata loh. Nah iya benar banget tuh, salah satunya adalah wisata Taman Bermain JNP Cibodas Kuningan. Ya, JNP Cibodas Cibingmin ini adalah merupakan destinasi terbesar yang berada di Kuningan Timur. Wahana yang sangat cocok sekali untuk wisata keluarga. Bener banget tuh. Jadi gak sabar deh pengen lihat-lihat wahana apa aja sih yang ada di sini. Ya, sana yuk. Yuk, Udah. langsung let's go. Nah, kalau kita udah ada di tempat wisata kayak gini, hal yang paling wajib kita lakukan adalah bersuah foto. Selain banyak terdapat spot foto yang instagramable, di sini juga kita bisa menikmati wahana-wahana yang seru dan menarik, seperti berenang bersama keluarga dan teman-teman. Nah, ini adalah salah satu wahana yang ada di JNP ini guys. Lihat tuh, ada perosotan dari berbagai macam ukuran loh, dan juga ada sungai buatan. Nah, di belakang saya ada sebuah ember besar yang akan menumpahkan airnya ketika airnya sudah penuh. Teteh boleh tanya-tanya dulu dong? Boleh dong. Nah, Teteh tahu tempat ini dari mana sih Teh? Dari sosial media seperti di YouTube. Oh iya, kalau Teteh sering kesini nggak sih Teh? Kalau kesini tuh paling hari libur aja atau liburan aja kesini. Gitu. Makasih Teh. Iya. Boleh tanya-tanya Teh? Boleh. Oke, langsung ya. Teteh dari mana sih, asli Cibodas atau dari luar? Dari luar. Sering kesini nggak sih? Baru kesini. Iya. Pendapat Teteh nih tentang ZNP Cibodas apa? Menurut saya bagus ya. Bagus, tempatnya nyaman banget. Terus ya pokoknya indah lah. Ketagihan nggak Teh datang lagi ke sini? Ketagihan. Oke. Pengen kesini lagi. Siapa tahu nanti pas datang lagi kita ketemu ya Teh. Iya. Amin amin. Permisi Bu, boleh tanya-tanya nih Bu? Ibu sering kesini nggak? Baru sih, Baru. ya Oh, Ibu tuh asal orang sini atau dari luar Cibodas gitu? dari luar Cibodas. Luar Cibodas ya. Bagaimana sih pendapat Ibu tentang wisata ini? Ya ramai sih, tapi agak jauh juga sih. Iya. Ya udah Bu, terima kasih. Baik, kali ini kita berkesempatan untuk berbincang langsung bersama owner dari ZNP, Bapak Agung Udrianto. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Neng. Makasih ya Pak udah ngasih waktunya buat berbincang sama kita. Langsung aja ya Pak. Sama-sama, monggo. Buat jumlah pengunjung nih Pak di Lebaran kali ini, makin menurun atau meningkat gak sih Pak? Apalagi sekarang ada pandemi. Baik, makasih Neng. Untuk jumlah pengunjung sendiri di JNP Cibodas untuk tahun 2020 kemarin sama sekali mungkin sangat turun drastis ya. Iya. Itu bahkan hanya mungkin 10% dari tahun sebelumnya. Untuk tahun ini, Lebaran tahun ini mungkin di angka 30-40% dari tahun 2019 gitu. Jadi tentunya mungkin secara singkat menurun dari tahun-tahun sebelumnya, tapi untuk dari 2020 ke 2021 terjadi sedikit peningkatan di angka mungkin sekitar 30-40%. Oke, buat pengunjung yang datang itu dari mana aja sih Pak asalnya? Baik, Apa cuma dari Kuningan aja gitu? Iya, untuk JNP Cibodas itu kan kebetulan letaknya di Desa Cipondok, Cibingbin, Kuningan. Iya. Kita itu adanya di perbatasan kedua kabupaten ya, antara Kabupaten Kuningan dengan Kabupaten Brebes. Kemudian perbatasan juga antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jadi pengunjung sendiri dari sini bervariatif. Beberapa penduduk
kabupaten di sekitar kita juga sebagai pengunjung tetap, bahkan ya dari Cirebon, dari Brebes, dari Tegal, bahkan kemudian dari Kuningan sendiri, dari Indramayu juga ada gitu. Oke, berarti bukan cuma dari Kabupaten Kuningan ya Pak? Bukan, Dari bukan. mana-mana juga? Banyak. Soalnya kebetulan makan banyaknya itu dari wilayah Cirebon dan Brebes pengunjung kita itu, selain Kuningan gitu. Di sini kan banyak wahana ya Pak. Dari sekian banyaknya wahana di sini, apa sih Pak yang paling diminati dan paling terfavorit sama pengunjung yang datang ke sini? Rata-rata pengunjung di sini paling dicari itu wahana air tentunya, karena kita sediakan wahana air ya. Wahana air, ada slide, ada mandi busa, ada ya intinya pengunjung bisa bermain air di sini tidak terbatas kalangan usia, mulai dari balita sampai orang tua. Rata-rata ketika mereka datang, mereka langsung bermain air ya, bermain wahana air, entah itu slide, seluncuran, itu mandi busa. Kemudian habis itu mereka makan-makan dengan keluarga, habis makan-makan berfoto, habis berfoto, ya mungkin ada yang karaokean juga, ada yang bercengkrama dengan keluarga, habis itu mereka pulang. Biasanya seperti itu mekanisme. Tadi wahana favoritnya Pak, sekarang fasilitas wisata Pak yang ada di ZNP apa aja sih? Baik, saya merancang fasilitas di tempat wisata ini sebenarnya cukup lengkap, karena saya menempatkan diri saya sebagai pengunjung ya. Kita itu pengunjung itu pengennya apa sih? Ketika kita datang ke tempat wisata, yang kita inginkan tentunya adalah sebuah tempat yang mengakomodir semua usia, mulai dari anak, dewasa, atau bahkan orang tua. Makanya ketika saya membuat atau mendesain JNP ini, ada wahana, ada wahana air, bermain air, ada playground, ada tempat-tempat selfie untuk remajanya, ada juga beberapa gazebo untuk digunakan keluarga secara free ya. Gitu. Oke Pak, Bapak ini kan seorang polisi nih Pak. Apa sih Pak alasan Bapak yang bisa bikin Bapak yakin pilih tempat ini buat jadi tempat wisata kayak gini Pak? Iya. Kebetulan saya masih berdinas aktif dan memang pekerjaan utama saya polisi. Iya. Yang berikutnya ketika saya beres dinas ya, pulang dinas itu memang saya menjalankan usaha saya. Tujuan utama saya membuka tempat wisata, apapun usahanya, karena saya punya beberapa usaha. Motivasi utama adalah membuka lapangan pekerjaan dulu. Karena kebetulan saya putra asli daerah sini. Dari dulu ketika saya pulang untuk wilayah Cibimbing, Kuningan ini kan minim sekali untuk tempat wisata atau tempat rekreasi ya. Makanya ide awalnya adalah kita membuat sebuah tempat yang bisa mengakomodir keluarga untuk berkumpul. Cuman dengan berjalannya waktu, kita punya ide-ide yang kita kita aplikasikan di tempat ini. Ada playground, ada tempat air, ada tempat selfie, dan semuanya insya Allah hal itu yang menjadikan saya memilih tempat ini untuk dijadikan tempat wisata pionir. Mudah-mudahan ke depan ada tempat-tempat wisata lain yang sekitar area Cipondoknya, entah Cibimbingnya untuk bermunculan, sehingga kita pun tidak perlu jauh-jauh untuk berwisata gitu Neng. Oke Pak, ada cerita katanya rencana Bapak pengen ngebangun wisata ini tuh dari pas SMA ya Pak. Itu gimana sih Pak ceritanya? Jadi ini adalah mungkin hanya sebatas pengalaman. Iya. Ketika apapun, beberapa kali saya ketika mempunyai sebuah cita-cita, ketika kita mempunyai sebuah mimpi, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah ucapkan dulu. Jangan hanya dipendam dalam hati. Yang pertama ucapkan dulu, entah itu Neng mau A, B, C, D, ucapkan dulu. Barangkali ketika ada yang mendengar, biarpun dia tidak berucap, tapi di hatinya bilang amin. Dan amin itu diaminkan juga oleh malaikat, insya Allah bisa terlaksana. Dan contohnya salah satunya itu. Saya dulu itu waktu SMA, secara logika anak SMA berpikir dari mana ya, kita punya uang dari mana dibuat bisa ngebangun. Dulu berpikir, wah saya kayaknya kalau bikin waterpark di sini bagus ya, saya bilang. Dan di sini sebenarnya nggak ada air ya. Iya. Tapi saya bilang waterpark, dan kebetulan ada yang kerja, amin katanya kan. Nah ketika ini sudah jadi, ini sudah ramai pengunjung banyak sekali. Si Emang yang kerja dulu itu kebetulan ngobrol sama saya di salah satu sudut tempat ini. Alhamdulillah ayah katanya doa dulu
ijabah doa apa mang, kata saya tuh. Doakan bilang dulu waktu kelas 2 SMA, ingat nggak waktu mamang nyangkul di sini mau bikin waterpark katanya. Saya jujur aja merinding karena saya sendiri lupa. Saya berucap seperti itu, tapi ternyata Allah mengijabah doa saya. Alhamdulillah di sini akhirnya jadi tempat untuk berkumpulnya semua keluarga, jadi tempat silaturahmi, mudah-mudahan dapat keberkahan. Dan memang berikutnya ketika saya punya cita-cita, apa yang harus dilakukan yaitu ucapkan dulu. Sudah kita ucapkan, kita bismillah, lakukan dengan hal yang kecil dulu. Nanti menengah, nanti besar, dan harus fokus. Insya Allah bisa. Gitu, Oke, Pak. Pertanyaan terakhir dan ini yang paling saya penasaran, Pak. Tips and trik dan motivasi Bapak untuk menjadi seorang entrepreneur yang handal dan sukses, Pak. Dalam hal kita mencapai sebuah cita-cita, tidak hanya bisa diucapkan atau hanya bisa dilamunkan, harus dilakukan. Satu, ketika kita menggeluti sebuah usaha, menggeluti sebuah pekerjaan, ulet. Kita harus ulet, tidak boleh baru ada rintangan sedikit kita mundur, ada kesusahan sedikit kita mundur, tidak boleh. Ketika ada rintangan, anggap itu adalah sebuah ujian. Ujian itu adalah menaikkan level kita. Ketika ada ujian, bukan kita menghindar, tapi untuk dihadapi dan dilewati. Yang berikutnya yaitu sabar, karena setiap kita menuju sesuatu tidak ada satu jalan pun yang mulus. Pasti ada rintangannya dan itu harus siap. Nah, ikhlas ini berkaitan dengan motivasi kita untuk mencapai sebuah tujuan. Harus ikhlas, harus sabar, ya. Dengan sabar ini, ketika datangnya ujian, maka kita akan memotivasi diri kita sendiri. Contoh kecil, waktu saya dulu membuat tempat wisata ini, tidak ada satu orang pun yang setuju, termasuk keluarga saya. Bahasanya tidak setuju tuh, ini boleh dibikin mau siapa yang main, katanya. Ya, mau siapa yang main ke sini? Ini jauh kemana-mana, siapa yang mau main ke sini? Karena untuk orang sekitar sini, bahkan keluarga saya mungkin aneh, ngapain bikin tempat wisata? Ini kan desa ini jauh kemana-mana. Jauh juga dari pusat kota. Jauh dari pusat kota, jauh dari mana-mana, mau siapa yang main? Mungkin dari keluarga saya, hanya saya aja yang berpikir positif, saya berpikir yakin. Dan ketika tempat ini tiba-tiba rame, tiba-tiba banyak orang dari mana-mana datang ke sini, berkunjung, bermain, bersilaturahmi di sini, ya akhirnya saya bisa membuktikan apa yang saya yakinkan dan inginkan gitu. Oke Bapak, cukup sekian perbincangannya. Terima kasih banyak atas waktunya sudah berbincang sama kami. Dewa Racila. Terima kasih Pak. Mangga.